Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkenalkan, nama kakak Nova Alfiani, kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta. Nah, di sini kakak akan menjadi pengajar mata pelajaran matematika. Nah, kakak telah mengirimkan RPP dan juga video perkenalan di Google Classroom. Nah, jadi Google Classroom itu bakal menjadi alat untuk kita nanti pembelajaran. Jadi kita pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, kita langsung saja ya ke bab statistika. Nah, di bab statistika ini ada beberapa yang harus kita bahas. Nah, langsung aja ya, kita akan mengenal statistika itu apa sih gitu. Nah, mengenal statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Nah, selanjutnya di sini ada statistika ini terdapat penyebaran data. Nah, penyebaran data itu ada mean, median, dan juga modus. Nah, apa sih itu ketiganya? Kita lanjut ya ke penjelasan ketiganya itu. Nah, di sini ada mean. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, mean itu merupakan nilai rata-rata. Nah, bagaimana sih cara mencari nilai rata-ratanya? Jadi, mencari nilai rata-ratanya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita lanjutkan ke median. Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk mendapatkan nilai median, perlu ketelitian yang cukup tinggi agar tidak ada yang terlewat saat mengurutkannya. Setelah data selesai diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, kemudian cari data yang berada di tengahnya. Nah, di sini juga median terdapat rumusnya. Jadi, rumus median itu sama dengan XN plus 1 per 2. Ini untuk data jumlah ganjil. Jadi data jumlah ganjil itu data yang jumlahnya ganjil, misalkan data itu jumlahnya 9, data itu jumlahnya 11, 13, dan sebagainya. Jadi data itu yang jumlahnya itu ganjil. Nah, kemudian ada median. Rumus kedua median sama dengan XN per 2 plus XN per 2 plus 1 per 2. Nah, ini jumlah data yang genap. Jadi jumlah data genap itu, jadi misalkan jumlah datanya itu 10, 12, 14, dan sebagainya. Jadi datanya itu jumlahnya ganjil. Nah, kemudian ada modus. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Cara mencari nilai modus cukup mudah. Kalian hanya perlu mencari data yang nilai frekuensinya paling besar. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, contoh soalnya itu beberapa siswa SMP yang diukur tinggi badannya. Jadi, data siswa SMP yang diukur tinggi badannya diperoleh 165 cm, 164 cm, 160 cm, 167 cm, 168 cm, 164 cm, 166 cm, 164 cm, 166 cm, dan 164 cm. Berapa nilai rata-rata, median, dan modus pada data di atas? Nah, kita terlebih dahulu hitung dulu datanya itu berapa sih? Datanya itu ganjil atau genap? Nah, kita hitung dan dari hasil perhitungannya itu terdapat 10 data. Nah, berarti di sini ada 10 siswa yang diukur tinggi badannya. Jadi data tersebut yaitu merupakan genap karena ada 10 data. Nah, kita mencari median terlebih dahulu. Nah, untuk mencari median, data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, jadi 10 data itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, terkecilnya 160 cm dan yang terbesarnya 168 cm, dan pastikan data ini sama, yaitu ada 10 data. Jangan sampai ada yang terlewat satupun. Jadi harus jumlah data yang disoal dengan data yang telah diurutkan, jumlahnya harus sama.
Nah, kemudian mediannya, untuk menentukan median maka ada dua nilai tengah yang diambil, yaitu 164 cm dan 165 cm. Kedua data dijumlah lalu dibagi dua, yaitu didapat 164,5 cm. Nah, jadi 10 data, tadi terdapat 10 data yang telah diurutkan, maka data yang ke-5 dan ke-6 itu merupakan tengah, karena di sini ada dua, kita jumlahkan keduanya, lalu dibagi dengan 2. Jadi kita jumlahkan, itu kita melihatnya data yang telah diurutkan, jangan data yang dari soal. Jadi data yang telah diurutkan, kita lihat data yang ke-5 dan juga yang ke-6-nya, lalu ditambah dan dibagi 2 dan menghasilkan 164,5 cm. Nah, kemudian mean atau nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata, yaitu jumlah data yang diamati kemudian dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Nah, jadi untuk menentukan mean ini, kita jumlahkan semua data, 10 data kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan dan menghasilkan 1648. Nah, dibagi banyaknya data. Jadi banyaknya data tadi ada 10 kan? Jadi banyaknya data yaitu 10 sama dengan menghasilkan 164,8 cm. Nah, jadi kesimpulannya tinggi badan siswa SMP memiliki rata-rata 164,8 cm. Nah, kita lanjut ke modus. Nah, tadi modus itu yaitu nilai yang sering muncul dari data ini adalah 164 cm, karena 164 mempunyai frekuensi 4 atau terdapat 4 orang yang mempunyai tinggi badan 164 cm. Nah, jadi modus itu kita lihat frekuensinya saja. Frekuensinya itu dia berapa orang sih yang memiliki tinggi badan yang sama, itu berapa orang gitu. Ini karena 164 itu memiliki ada 4 orang yang sama tinggi badannya 164, maka frekuensi yang terbesarnya itu merupakan yang 4 orang tersebut dan memiliki tinggi badan 164 cm. Jadi seperti itu. Nah, ya terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya untuk belajar. Terima kasih.